Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hubungan Antar Lembaga Negara. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengertian lembaga negara. Lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu tugas dan wewenang lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 1. Memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Memiliki fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. 3. Mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. 4. Menyetujui usul Presiden tentang menyatakan perang perdamaian dengan negara lain. Terakhir yaitu Presiden. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan. 2. Mengajukan rancangan undang-undang. 3. Membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. 4. Mengangkat menteri-menteri negara. 5. Mengangkat komisi yudisial dengan persetujuan DPR. 6. Memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 7. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 8. Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. 9. Memegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. 10. Menetapkan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 1. Mengajukan rancangan dan membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemberhentian pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan APBN, pendidikan, dan agama. 3. Menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 1. Memeriksa keuangan negara dengan bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, Mahkamah Agung atau MA. 1. Menguji pada tingkat kasasi. 2. Menguji penundangan di bawah undang-undang. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi atau MK. 1. Dasar menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya, hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara mempunyai hubungan dengan Presiden sebagai penyelenggaraan pemerintahan lembaga tinggi negara. Hal ini dapat kita lihat dari tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ada hubungannya dengan Presiden, yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden, atau pasal 3 ayat 2, menetapkan Wakil Presiden sebagai pengganti Presiden dalam hal Presiden mengangkat atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. Demikian halnya Presiden mempunyai hubungan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu Presiden berusaha melaksanakan tugas sebagai Presiden apabila sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana bunyi pasal 3 ayat 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Dengan demikian hubungannya timbal balik. Selanjutnya, hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai hubungan yang erat dilihat dari keanggotaannya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, anggota perwakilan daerah juga merupakan bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Melalui wewenang Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat mengemudikan pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah, hubungan pusat daerah, pemekaran daerah, pengolahan sumber daya alam, perimbangan keuangan pusat dan daerah agar tidak menyimpang dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dapat dilihat dalam kerjasama menyelenggarakan tugas legislatif. Dalam hal hubungan yang lain, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bertugas sebagai pengawas terhadap tindakan-tindakan Presiden. Apakah tindakan-tindakan Presiden menyimpang atau tidak dengan Undang-Undang Dasar? Selanjutnya, hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam usahanya mengawasi apakah pemerintah tidak menyeleweng dari ketentuan-ketentuan anggaran pendapatan belanja negara yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 23E ayat 2 menyatakan hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa Keuangan Negara sebagai badan pemeriksa pengolahan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dapat dikatakan Badan Pemeriksa Keuangan merupakan semacam alat dari Dewan Perwakilan Rakyat yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengawasan keuangan. Selanjutnya, hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hubungan yang erat. Dilihat dari keanggotaannya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 2 ayat 1. Ini berarti anggota Dewan Perwakilan Rakyat bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alatnya dalam melakukan pengawasan politik dan strategi majelis. Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini akan menggunakan komisi-komisinya serta hak-haknya. Hak angket, hak interpelasi, hak budget, hak ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat. Melalui wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengemudikan pembuat undang-undang serta wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat juga dapat menilai wewenang-wewenang lainnya. Selanjutnya, hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu diantaranya mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengundang sidang istimewa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk meminta pertanggungjawaban Presiden dan atau berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat sebelum mengundang Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan sidang istimewa, terlebih dahulu Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang menganggap atau berpendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela dan atau Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.